Ya pastilah, kan kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal, jadi ya pasti ke arah situ pasti. Belum ada rencana, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku gitu. Rencana ada, cuman nggak pulang langsung nikah, enggak lah, apalagi sekarang lagi ada persidangan, jadi konsen ke situ dulu lah sampai selesai gitu. Nanti baru pikirin berikutnya gimana. Sidang perdana kasus dugaan kepemilikan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba di rumah tahanan Salemba yang kembali melibatkan Amar Zoni akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang perdana ini, Amar Zoni sebagai salah satu terdakwa hanya dihadirkan secara daring. Pihak Amar sendiri sebenarnya ingin Amar dihadirkan secara langsung. Bahkan, Amar melalui kuasa hukumnya John Matias mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas hal itu. Sayangnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pandangan lain. Sidang kasus narkoba yang melibatkan Amar untuk keempat kalinya tetap digelar secara daring. Ini permohonan untuk seluruh terdakwa atau terdakwa saja, karena saudara mewakili terdakwa. Ya nanti tidak itu ya. Oh iya, oke. Nanti kalau yang lain kan sudah saudara sebagai penasihat. Ya, jadi untuk penasihat hukum terdakwa 6 ini mengajukan permohonan persidangan secara offline atau luring atau tatap muka, ya. Oke. Terus lanjut ya. Ada satu lagi kami untuk kepentingan persidangan ini kami harus memberikan berkas BAP penyitaan segala-galanya. Kami minta yang mulia perintangan jaksa untuk memberikan kepada kami. Ya. Terima kasih. Boleh gitu ya, nanti yang semua ya. Koordinasi aja. Oke, jadi untuk terdakwa 6 sudah mengajukan surat permohonan persidangan secara Luring. Saya tanyakan ke punya. Yang mulia, Ya. kan mereka sudah seriusan sudah mengatakan Pak Fred. Jadi gimana? Jadi gini ya, saudara penasihat hukum dan para terdakwa, kami sudah menerima surat permohonan dari Kejaksaan Negeri tertanggal 21 Oktober 2025 agar persidangan dilakukan secara elektronik. Ya, dan Majelis Hakim setelah bermusyawarah, kami sudah bermusyawarah, sudah mengeluarkan penetapan untuk pelaksanaan sidang secara online berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara persidangan pidana secara elektronik. Ya, kami sudah mengeluarkan penetapan untuk persidangan secara elektronik dengan alasan bahwa dalam keadaan tertentu di dalam Perma sudah disebutkan. Coba dibacakan yang mulia. Boleh. PLZ T2 garing 10 garing 2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara Asep Binsar dan kawan-kawan. 3. Permohonan pelaksanaan sidang atas nama Asep Binsar dan kawan-kawan secara elektronik atau online nomor B 7777 garing M 1.10 garing EMZ T2 garing sidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa yang disebut keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut hakim atau majelis hakim dengan ketetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik ya. Dari transparan sidang ini, ya kami sebenarnya keberatan ya sama itu karena kan kita lihat ya masalah teroris itu kan ditahan di Nusa Kambangan. Kenapa bisa dihadirkan di Jakarta? Kok khusus Amar Zoni yang analis, kok malah dia tidak bisa dihadirkan? Saudara keberatan saudara kami catat. Ya. Itu ya dengan
Yang kedua kita minta juga, kalaupun dipaksakan ini, karena khusus sama Joni, kita minta ada penetapan khusus juga yang mulia untuk jamin dia di sana, memberikan keterangan yang merdeka, tanpa ada intervensi, tanpa ada penekanan. Karena ini persoalan ini banyak nanti, ini semua rakyat mau dengar apa yang terjadi di lapas ini gitu loh. Kan dia sudah mengatakan dia cuma satu listrik aja, masa wajar? Sedangkan teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris internasional yang mulia. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi itu. Ini ya penasihat hukum. Jadi keberatan saudara sudah kami catat. Panitra tolong dicatatnya juga. Saudara sudah mengajukan permohonan. Ini gitu ya. Kami berusaha. Jika memang para terdakwa mengalami hal-hal tadi yang seperti diungkapkan oleh penasihat hukum dari terdakwa 6, silakan untuk dilaporkan. Ya, mungkin itu tidak pidana lain. Ya, masuk dalam kategori tidak pidana lain. Ya. Dan ini terbuka untuk umum. Itu ya, nanti dilaporkan kan bisa berkomunikasi dengan. Kami minta jaminan yang mulia. Karena dia yang memimpin majelis hakim ini loh. Jadi gitu ya, tetap aja hari ini kami sudah mengeluarkan perintah. Ya kalau sekarang kita hormati, tapi kan ini kita harus pertimbangkan obat. Jadi saudara, saya minta iya. bagaimana ada keputusan yang mulia. Iya, saudara mengungkapkan. Sekarang saya tanya pada terdakwa, di situ saudara ada rasa ketakutan dipaksa atau di belakang saudara itu misalkan itu adalah anggota yang menodongkan pistol sehingga saudara terpaksa memberikan jawaban. Saya tanya terdakwa satu mana? Terdakwa satu, saudara di situ bebas atau saudara ada yang mengancam saudara di depan saudara situ? Tidak. Bebas ya. Terdakwa dua siapa? Ardian bebas? Bebas di situ ya? Nggak ada di sebelah yang nodongin pistol ya? Itu ada, cuma kita berharapnya bisa menyajikan secara offline. Kalau yang mulia. Ya, kalau itu kan nanti sudah dimohonkan oleh penasihat hukum saudara ya. Andi Mualim? Ya, gimana kondisi saudara di situ, aman? Aman ya mereka. Aman. Terdakwa ada Chandra? Aman di situ kondisinya? Aman. Terdakwa Muhammad Rifari? Aman. Terdakwa Muhammad Amar Akbar aman? Aman. Itu ya. Jadi karena masih aman ya, kita tetap menunggu penetapannya. Nanti silakan Namun yang mulia, maaf yang mulia. ya. Namun kalau kami bisa termohon, semuanya kami termohon untuk didatangkan dihadirkan di sana yang mulia. Mohon offline. Selama nanti untuk next persidangan setelah ini yang mulia. Begitu ya semuanya. Agar kami bisa offline di sana. Saya rasa itu wajar ya, semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Saudara tidak berada. Yang tadi saudara. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka meminta semua keluar loh datang ke sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu yang mulia, pakai ignorani juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin yang minta ke sini yang mulia. Oke, kami sudah paham, kami sudah mengerti Pak ya. Ini bahwa mereka terdakwa 1 Asep bin Sadikin, terdakwa 2 Ardian 3 Andi Mu'alim alias Mu'andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifali, dan terdakwa 6 Muhammad 5 mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa 6 dengan cara mengambil dan bertemu secara langsung dengan terdakwa 6 di tangga blok 1. Pada saat itu terdakwa 6 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Andre DPO sebanyak 100 gram. Kemudian narkotika jenis tersebut dibagi kepada terdakwa 5 dan terdakwa 6 masing-masing sebanyak 50 gram. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 5 menghubungi terdakwa 3 menggunakan aplikasi Zami yang terdapat pada alat komunikasi berupa 1 unit handphone merek Oppo warna biru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa 5 memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 3 atas perintah saudara Andre. Setelah itu terdakwa 3 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut
kepada terdakwa 1 dengan cara menjemput barang dari orang atas atau bandar menggunakan melalui aplikasi Zaki dengan nomor 1029867734 atas nama Kirua Zol YKCK. Lalu terdakwa 1 diperintahkan menuju tangga tipe 3 Blok T untuk mengambil barang yang ditempel atau diletakkan di tangga tipe 3 Blok T yang berada di dalam bungkus kelompok udang garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 1 langsung membawanya ke kamar untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa 2. Lalu sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa 1 sedang berada di dalam kamar Blok E nomor 1 lantai 3 Rutan Salemba Jakarta Pusat, datang saksi Hendra Gunawan yaitu Kalupang yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa 2 saat keluar dari kamar langsung pergi pada saat ketemu saksi Hendra Gunawan. Kemudian saksi Hendra Gunawan masuk ke dalam kamar terdakwa 1 dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di kamar terdakwa 1 ditemukan 1 paket plastik pip sedang yang di dalamnya terdapat 12 paket plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat untuk kurang lebih 3,03 gram di dalam bungkus rokok udang garam di bawah kasur, 1 unit handphone merek Oppo warna putih, uang sebanyak 233.000 di dalam aplikasi Dana yang merupakan hasil dari mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa 1 dibawa ke pos penjagaan di depan P2 Rutan Salemba Jakarta Pusat. Di dalam kemudian terdakwa 2 menyerahkan diri ke pos penjagaan depan P2U Rutan Salemba, lalu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa 2, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa 1 didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 itu adalah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang rencananya akan dijual atau diedarkan bersama-sama di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat. Selain itu, terdakwa 1 juga memiliki peran sebagai sesuai dengan arahan dari orang atas yaitu atau bandar melalui operator saudara Kadek yaitu DPO melalui aplikasi Zambi dengan nomor 1070358687 atas nama OP1 yang mempunyai tugas untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa 3. Atas informasi tersebut, sekitar pukul 18.30 saksi Hendra Gunawan mendatangi terdakwa 3 dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 3, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa 3 melakukan penggeledahan di kamar terdakwa 3 dan terdakwa 1 buah kotak di dalamnya terdapat 1 buah plastik sedang berisikan 11 paket kecil dengan total berat bruto 2,89 gram, 1 buah plastik sedang berisi 7 paket kecil dengan total 4,9 gram, 1 plastik sedang berisikan 5 paket klip kecil dengan total 5,32 gram, 1 plastik kecil diduga berisikan 1 buah obat jenis ekstasi bermotif tengkorak warna pink dengan berat 0,51 gram. Terungkapnya kasus narkoba yang kembali menjerat mantan suami Iris Bella itu berawal saat petugas Rutan Salemba melakukan inspeksi mendadak ke dalam sel tahanan Ahmad Zoni. Dari hasil pemeriksaan itu, petugas menemukan narkotika jenis ganja di dalam sel Ahmad Zoni. Hasil penyelidikan sementara, Ahmad Zoni dinyatakan tidak berperan seorang diri. 5 orang rekan Ahmad Zoni yang juga menghuni sel bersama Ahmad juga ikut diamankan. Penyelidikan pihak Rutan Salemba ternyata tidak selesai sampai di situ. Ahmad Zoni juga diduga mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintesis di lingkungan Rutan Salemba. Atas hasil temuan itu, pihak Rutan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akhirnya memutuskan Ahmad Zoni bersama 5 rekannya dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Ahmad Zoni dan kelima rekannya dianggap sebagai narapidana dengan kategori beresiko tinggi atau high risk. Jadi pada dini hari tadi sekitar pukul 12:30 ataupun jam 1, tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama juga dengan kepolisian dan juga petugas pemasyarakatan di DKI Jakarta melakukan pemindahan Ahmad Zoni dan beberapa teman-teman lainnya ya 5 orang
yang masuk kategori high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Tentunya teman-teman juga sudah tahu beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Ini juga pemindahan juga atas arahan perintah dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. Seperti yang sebelumnya juga kita juga sudah melakukan pemindahan narapidana high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan. Dan ini menjadi bagian artinya tidak ada pandang bulu. Siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan, baik untuk pembinaan maupun juga pengamanan. Karena kita masih tetap berharap ya, dengan pengamanan dan pembinaan tingkat super maksimum, kita harapkan warga binaan termasuk dalam hal ini Amar Zoni dapat berubah perilakunya dan saatnya nanti kembali ke masyarakat memang sudah sangat menyadari dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Pada saat ini beberapa hal memang sudah memenuhi kategori untuk kita masukkan sebagai kategori high risk. High risk ini Amar Zoni dan teman-teman Amar Zoni TS ditempatkan di one man one cell Super Maksimum Security, sama dengan warga binaan high risk lain yang sudah lebih dari 1.500 kami pindahkan selama kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto, itu lebih dari 1.500. Treatmentnya sama, mereka ditempatkan di one man one cell ya. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam satu hari dikeluarkan dalam satu hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin, tapi tetap kita berikan pembinaan kepribadian, misalkan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasti treatmentnya berbeda, tidak komunal ya, tidak berbareng-bareng, tidak bertemu. Bahkan kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya ya. Kunjungan pun dilakukan dengan CCTV dan juga pengawasannya juga melalui CCTV. Pemberian hak tetap, pemberian makan tetap diberikan sesuai dengan peraturan. Ya alhamdulillah kan kita minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan itu dipertimbangkan. Kan banyak kendala kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh. Harus minta izin ke Dirjen, ya kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau ada dakwaan kalian udah dengar semua kan, tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Nah permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana gitu. Yang penting dekat dari persidangan. Sidang yang digelar secara terbuka ini juga dihadiri oleh kekasih Amar, Kamelia, serta ibu angkat Amar, Titi Haryati. Titi tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi Amar hanya dari layar kaca televisi. Meski demikian, perempuan yang sudah sejak lama dianggap sebagai ibu angkat Amar Zoni ini tetap percaya bahwa Amar sudah tidak menggunakan narkoba lagi. Hal senada juga disampaikan oleh Kamelia, kekasih Amar Zoni. Perempuan yang selalu setia menemani Amar itu mengaku tak kuasa menahan rindu yang sangat mendalam. Bagian sana ya. Iya Ibu. Supaya dapat keadilan ya. Iya Bu, pasti Bu. Kuatkan hatimu ya Amar. Iya Bu. Jangan dokter juga. Jadi ya sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang
dibicarakan lah selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai. Nah, kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman, bahkan pakai kemarin bersama dengan Adit juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk minta keringanan, itu sudah dilakukan, dan pesannya nanti kalau jadi menikah sama Dr. Lia nanti ibu yang mendampingi. Kasus narkoba yang kembali melibatkan Amar Zoni ini sejatinya telah menghapus mimpi Amar untuk bisa menghirup udara bebas pada Desember 2025 mendatang. Rencana indah Amar dan Camelia bersanding di pelaminan harus kembali tertunda. Meski demikian, Camelia mengaku akan tetap setia mendampingi kekasihnya itu. Camelia tetap yakin Amar hanyalah korban yang harus dirangkul, bukan dimasukkan ke dalam jeruji tahanan. Semoga saja kasus dugaan kepemilikan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba yang kembali melibatkan Amar Zoni ini tidak lantas menambah berat masa tahanan yang harus dijalani kekasih Camelia itu. Enggak, ini tuh jadi gini, bukan rencana tuh ada, tapi enggak rencana pulang langsung nikah. Cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya, karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, tuh Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku, gitu aja. Gitu. Belum ada rencana, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku gitu. Rencana ada, cuman nggak pulang langsung nikah, enggak lah, apalagi sekarang lagi ada persidangan, jadi konsen ke situ dulu lah sampai selesai gitu. Nanti baru pikirin berikutnya gimana. Ya pastilah, kan kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal, jadi pasti ke arah situ pastinya. Bisa kan udah sering dijelasin kan, ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu, karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia gitu. Jadi emang saatnya aku, Om John, Ibu Titi ini tuh emang benar-benar dari hati nurani kita sendiri gitu loh, bukan karena Amar artis atau apa, enggak, bukan gitu. Karena emang orang kayak Amar tuh harus dirangkul gitu.